Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Selmianti Rantasalu dalam acara podcast siswa yang akan membahas pelanggaran HAM berat, extrajudicial killing, unlawful killing. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan para narasumber yang akan join bersama kita. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, mari kita memperkenalkan para narasumber kita. Dipersilakan. Selamat pagi, nama saya Tisal Bidangan, biasa dipanggil Tisal. Saya dari kelas 12 IPS SLH Toraja. Halo, perkenalkan nama saya Pitayani dari Sekolah Lentera Harapan Toraja kelas 12 IPS. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena boleh diundang dalam acara kali ini. Oke, itu dia tadi perkenalan dari para narasumber kita yaitu Pak Tisau dan Ibu Pitayani. Oke, meskipun sekarang belajarnya secara daring, kita harus tetap semangat ya, apalagi sudah kelas 12 yang sebentar lagi akan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang perlu kita lakukan yaitu menerapkan protokol kesehatan. Jadi dalam podcast ini, kita akan membahas sebuah kasus yang pernah booming-boomingnya di media sosial, yaitu penembakan 6 laskar FPI. Kira-kira pada narasumber kita ini sudah pernah mendengar kasus ini? Pernah. Nah, berhubung yang akan kita bahas adalah penembakan yang sama dengan pembunuhan, itu berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Menurut Pitayani, HAM itu apa? Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang sudah kita miliki atau bawaan sejak lahir yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing individu, yang dimana HAM ini bersifat universal tanpa membeda-bedakan ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Jadi, berlaku untuk semua orang. Ya, benar sekali. HAM itu diberikan kepada kita supaya kita memiliki hak dan kebebasan kita masing-masing yang berlaku kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Karena sudah pernah dengar tentang kasus penembakan Laskar FPI, otomatis sudah tahu dong yang kronologinya bagaimana? Ya, sudah tahu. Oke, pertanyaan yang paling kita sering dengar yaitu, kira-kira mengapa bisa sampai terjadi penembakan yang mengakibatkan matinya 6 Laskar FPI? Ya, terima kasih. Penembakan tersebut terjadi karena pengawal Laskar FPI melakukan penyerangan dan perlawanan terhadap petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam, sehingga terjadilah. Lalu bagaimana kronologi penembakannya? Laskar FPI terlihat gelagat untuk menyerang, sehingga polisi balas menyerang. Polisi pun menembak Laskar FPI dikarenakan. Oke, dari peristiwa pada saat kejadian. Pada kejadian tersebut terdapat 22 saksi yang diperiksa yang berada di sekitar lokasi kejadian di kilometer 50 tepatnya. Sebagai petugas memiliki kewajiban untuk membina dan mengayomi masyarakat. Tetapi dengan adanya kasus atau kejadian ini, apakah termasuk ke dalam pelanggaran HAM? Dalam kasus tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Demanik menjelaskan peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran HAM. Penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya unlawful killing atau tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain terhadap keempat anggota Laskar FPI. Karena merupakan bentuk pelanggaran HAM, lalu kejadian tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM apa? Serta jelaskan mengapa pelanggaran tersebut disebut dengan HAM yang demikian. Jadi, dari kejadian tersebut termasuk ke dalam jenis pelanggaran HAM berat. Mengapa masuk ke dalam jenis pelanggaran HAM berat? Karena melakukan penembakan mati terhadap Laskar FPI, termasuk
extrajudicial killing atau suatu pelanggaran hak hidup seseorang, serta merupakan persamaan dari kata penyiksaan, serta termasuk kategori pembunuhan HAM berat. Penembakan ini juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional. Ya, selepas dari ditentukannya bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat, apa yang terjadi di TKP saat aparat baku tembak dengan Laskar FPI? Dari tempat kejadian perkara 1 terjadi penyerangan terhadap anggota Polri. Untuk menyikapi itu, penyidik yang ada di dalam kendaraan melakukan pengejaran. Kemudian, 2 Laskar FPI ditemukan dalam keadaan terluka di TKP 3 yang berada di rest area kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Ternyata sampai di TKP 3 begitu berhasil diblok lalu dibuka, ditemukan bahwa 2 dari pelaku dalam keadaan terluka. Saat di rest area kilometer 50, polisi meminta 4 anggota Laskar FPI lainnya untuk menyerah dan dibawa oleh mobil polisi ke Polda Metro Jaya. Tetapi di TKP 4 terjadi perlawanan Laskar FPI dengan merebut senjata polisi. Polisi pun menembak 4 Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab tersebut. Sekian dari saya. Kira-kira siapa yang dari kejadian tersebut, kira-kira siapa yang menembak duluan? Polisi menembak 4 Laskar FPI pengawal Habib Rizik karena Laskar FPI melakukan perlawanan dengan merebut senjata polisi. Lalu pada saat itu bagaimana situasi pengejaran aparat? Di dalam proses pengejaran terlihat gelagat dari pelaku yang mencoba mengerahkan tembakan ke petugas. Polri melanjutkan 2 Laskar FPI ini menunjukkan gelagat menyerang dan kemudian dibalas polisi dengan tembakan di kilometer 51 plus 200. Laskar FPI melakukan perlawanan dengan merebut senjata polisi. Lalu polisi pun menembak 4 Laskar FPI pengawal Habib Rizik tersebut. Kira-kira mengapa Laskar FPI dikejar oleh aparat? Laskar FPI diintai polisi terkait Habib Rizik yang melanggar protokol kesehatan dengan mengundang banyak keramaian. Dalam rangka penyelidikan apa saja bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM? Dalam penyelidikan, Komnas HAM melakukan pemeriksaan fisik dan uji balistik. Di dalam pemeriksaan fisik, apa yang diperiksa atau dianalisis oleh Komnas HAM? Jadi, Komnas HAM melakukan pemeriksaan fisik terhadap 3 mobil yang terlibat dalam insiden bentrok Laskar FPI dengan polisi. Dan ditemukan bahwa mobil tersebut saling serempet sehingga 2 orang meninggal. Apa yang dilakukan Komnas HAM dalam pemeriksaan uji balistik? Oke, jadi dalam pemeriksaan uji balistik, Komnas HAM melakukan uji balistik terhadap senjata api yang diduga digunakan Laskar FPI untuk menyerang polisi, sehingga ditemukan bukti berupa 2 buah senjata rakitan jenis gangging, coklat dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing. Oke, ya, jadi itu adalah hal-hal penyebab dan akibat terjadinya penembakan 6 Laskar FPI. Istilah unlawful killing dan extrajudicial killing ini mulai dikenal dan marak diperbincangkan dalam kasus penembakan Laskar 6 FPI. Dalam perspektif Alkitabiah sendiri, kira-kira menurut Pak Atiso bagaimana? Ya, dalam perspektif Alkitab, membunuh itu
dilarang. Dan tidak pernah ada ajaran untuk membunuh. Tapi dalam situasi tertentu, pastinya kita kadang-kadang terpaksa untuk melakukan hal itu demi membela diri. Dan ini menjadi suatu dilema antara membela diri atau merenggut nyawa orang lain. Tapi yang jelas, dalam Alkitab tidak pernah dianjurkan untuk membunuh. Hanya saat Tuhan ingin umatnya melakukan itu, tapi dengan alasan tertentu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih atas partisipasi kedua narasumber kita pada hari ini. Tidak terasa waktu bergulir begitu cepat. Kita sudah banyak berdiskusi mengenai kasus penembakan Laskar FBI. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tisau dan Ibu Pitayani yang dari awal tetap stay dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua. Saya Selmianti Rantesalu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.